Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebagian firman terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 yang berbunyi demikian. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia sedang berlalu juga keinginannya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tinggal sampai selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini keadaan dunia semakin sulit, semakin banyak hal-hal yang mengerikan, dan begitu banyak manusia terjebak di dalam keinginan-keinginan dunia. Hari ini saya berikan temanya, buang segala keinginan duniawi. Sekali lagi, buang segala keinginan duniawi. Kita tahu ketika Yahweh ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, sangat sempurna karena diciptakan segambar dengan Yahweh dan secitra atau memiliki sifat yang sama seperti Yahweh. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 6. Tetapi iblis tidak suka melihat manusia sempurna seperti Yahweh, maka iblis mengecoh Adam dan Hawa di Taman Eden dengan menyuruh memakan buah pohon yang di tengah taman itu, padahal Yahweh sudah larang itu tidak boleh dimakan, kalau dimakan pasti mati. Maka Adam dan Hawa terjebak di dalam 3 keinginan. Nah, kita tahu keinginan yang disodorkan oleh daripada si iblis itu, pertama-tama apa saja keinginan dunia yang harus kita buang, yaitu kita harus membuang segala keinginan daging. Ya, keinginan daging itu kalau kita ingat ketika Hawa melihat buah pohon dalam Kejadian pasal 3 4-6, iblis mengatakan, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan sama seperti Yahweh. Di ayat yang 5, Hawa melihat buah pohon itu menarik. Dan kita tahu ini juga jebakan daripada iblis, supaya Hawa terjebak di dalam keinginan daging, ingin makan buah pohon itu, dan juga ingin melihat sesuatu yang lebih indah. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16-21 yang berbunyi demikian. Galatia pasal 5 ayat 16-21. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging, sebab daging berkeinginan melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal-hal itu bertentangan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu ingini, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian,
pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahwa seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Saudara perhatikan, kita harus membuang segala keinginan daging. Orang yang melakukan keinginan daging tadi jelas tidak akan masuk di dalam kerajaan Elohim. Yang kedua, yang harus kita buang adalah kita harus membuang segala keinginan mata. Di mana kita tahu dalam Amsal 27 ayat 20 yang berbunyi demikian, alam maut dan kebinasaan tidak pernah dipuaskan, demikianlah mata manusia tidak pernah dipuaskan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Saudara lihat di sini, keinginan daging tadi, dan yang kedua keinginan mata, dan kita tahu Adam dan Hawa terjebak di dalam keinginan daging dan keinginan mata. Yang berikutnya yang harus kita buang adalah kita harus membuang segala keangkuhan hidup atau harga diri. Di mana sekarang ini banyak orang menuruti keinginan dagingnya, keinginan matanya, menonton game, main game dan segala macam berjam-jam, menonton acara-acara yang tidak jelas. Seluruh tubuhnya hanya berfokus kepada hal-hal kemauan daging, menuruti hawa nafsunya, hal yang kotor, yang najis, itu yang selalu diinginkan dalam dirinya. Maka itu jebakan daripada iblis. Yang ketiga yang harus kita buang adalah segala keangkuhan hidup atau harga diri. Dalam Matius pasal 23:12, dan siapa saja yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Di dalam Amsal 12 ayat 9 yang berbunyi demikian, lebih baik orang yang direndahkan tetapi memiliki pelayanan daripada orang yang menganggap dirinya terhormat tetapi kekurangan roti. Sekarang ini 3 poin ini, keinginan daging, hawa nafsunya selalu kembali seperti zaman Nuh, senangnya hanya makan, minum, pesta pora, mabok-mabokan. Itu keinginan daging, keinginan mata, selalu pingin tur kemana-mana untuk melihat sesuatu, pemandangan yang indah-indah dan segala macam. Pulang dari sana hatinya tetap hampa. Karena apa? Keinginan mata itu sifatnya hanya sementara, dan itulah tipu daya daripada si iblis supaya manusia menuruti kemauan matanya, menuruti kemauan dagingnya, dan juga menuruti harga dirinya. Selalu bangga, aku punya A, punya B, punya C, aku punya gelar ini dan itu, aku punya kenalan ini dan itu. Bangga dia dengan hal yang demikian. Itu harga diri, keangkuhan hidup. Tuhan Yesus mengajar kita supaya jangan menuruti keinginan daging, baik keinginan mata, baik keangkuhan hidup. Kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai 17 yang berbunyi demikian. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Jika kemudian
Aku Tuhan dan Guru, membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya sebagaimana aku telah berbuat kepadamu, kamu juga melakukannya. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Begitu pula seorang utusan tidak lebih besar daripada orang yang mengutusnya. Jika kamu mengetahui hal-hal itu, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yeshua HaMasiah Bapa kita itu sudah memberikan teladan. Dia adalah Tuhan, dia adalah guru, membasuh kaki murid-muridnya, tidak gengsi. Ya, pada umumnya kalau orang pejabat punya kedudukan, datang di acara, disambut dengan baik, dan dikasih tempat duduk paling depan, merasa saya hebat, saya pejabat. Tetapi Bapa kita Yeshua HaMasiah sudah memberikan contoh sikap hati, yaitu membuang segala keangkuhan hidup. Dia membasuh kaki murid-muridnya, melapnya, itu menundukkan sikap yang rendah hati. Jangan kita mengikuti kemauan si iblis, karena orang yang angkuh atau yang membanggakan diri itu adalah pekerjaan daripada si iblis. Maka kita harus lawan itu semua, karena orang melakukan keangkuhan hidup itu bertentangan dengan sifat daripada Yeshua HaMasiah yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita dapat membuang segala keinginan duniawi? Yang pertama-tama kita harus hidup dalam Yeshua HaMasiah setiap saat, baik susah atau senang, kita harus hidup dalam Yeshua HaMasiah. Itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini kamu dapat meminta, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Jadi supaya kita bisa melepaskan keinginan daging kita, kita harus tinggal di dalam Yeshua HaMasiah dan firman-Nya juga ada di dalam kita. Kehadiran Yeshua HaMasiah membuat kita berubah. Seperti kita ingat Rasul Paulus, dia seorang penganiaya jemaat sebelum dia bertobat. Dan dia menyiksa banyak pengikut-pengikut Yesus HaMasiah. Setelah dia dibutakan 3 hari 3 malam, dia bertobat, maka dia melayani dengan tulus. Dia betul-betul meneladani hidup daripada Yesus HaMasiah, dan dia hidup dalam Yesus HaMasiah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus seturut dengan firman Yahweh. Di dalam kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-1, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, bagaimana Yeshua HaMasiah digoda oleh iblis 3 kali. Pertama-tama, ubah batu ini menjadi roti. Yeshua HaMasiah mengatakan manusia bukan hidup dari roti, melainkan dari firman Yahweh. Pencobaan yang kedua, dibawa ke bubungan bait suci, jatuhkan dirimu, maka ada malaikat menopang engkau. Yeshua HaMasiah mengatakan, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Pencobaan yang ketiga, iblis membawa Yeshua ke atas gunung dan memperlihatkan kekayaan dunia ini. Dikatakan, semuanya itu kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadamu. Yeshua HaMasiah mengatakan, enyah kau setan, yang harus disembah adalah Yahweh itu. Kita lihat di sini, kalau kita ingin
lepas dari keinginan daging, keinginan mata, harga diri, tadi kekayaan, ya keindahan alam semesta ini ditunjukkan supaya harga diri naik menurut si iblis, maka Tuhan Yesus tolak semua itu. Maka kita pun harus turut firman Yahweh dan melawan segala tipu daya daripada si iblis itu. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, kita harus selalu dipimpin Roh Kudus setiap saat. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 yang berbunyi demikian, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat di sini, namun penghibur yaitu Roh Kudus, Dia yang mengajari kamu segala sesuatu. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita itu membuat kita melepaskan segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu ditanggalkan. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 26 yang berbunyi demikian. Namun jika kamu dipimpin Roh, kamu tidak berada di bawah Torah, dan pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, dan kenajisan, rangsangan badani, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahwa seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu, dan orang milik Hamasyah telah menyalibkan daging bersama nafsunya dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, kita juga dapat berjalan di dalam Roh. Jadi Roh Kudus itulah yang menanggalkan segala keinginan daging, keinginan mata, harga diri. Kalau ada orang mengatakan saya sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak bisa lepas dari minuman keras, dari rokok, dari ngomong kata-kata kotor, itu berarti belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia berkata selalu ucapan syukur, memuliakan Bapa di surga. Begitu juga tubuhnya, segala keinginan dagingnya sudah dikendalikan, keinginan matanya dikendalikan, harga dirinya mau direndahkan, dihina, dia tidak memberontak, dia tetap bersyukur, sebab ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya. Berikutnya, kita harus membangun persekutuan dengan Yahweh setiap hari melalui doa dan penyembahan. Kalau engkau ingin lepas dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, engkau harus bersekutu dengan Yahweh setiap hari, seperti yang dilakukan oleh Daniel di dalam Daniel pasal 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya, sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Ada putusan raja tidak boleh bermohon kepada dewa manapun. Kalau bermohon, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa.
Daniel tidak kompromi dengan penyembahan yang demikian, atau dia berhenti berdoa, dia tetap berdoa sekalipun sudah ada aturan. Jadi supaya engkau melepaskan diri dari keinginan daging, keinginan mata, harga diri, tekunlah engkau berdoa setiap hari supaya dan penyembahan supaya engkau menang. Di dalam Lukas 22 ayat 40. Dan setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Akhir-akhir ini banyak orang berjam-jam main game, berjam-jam pergi melakukan hal yang gak penting, tetapi berdoa jarang sekali. Tuhan Yesus mengatakan, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ternyata itu sulit. Sementara ngobrol, ngarol ngidul kemana-mana, itu bisa berjam-jam. Nonton yang tidak penting bisa berjam-jam, main game bisa berjam-jam. Itu ditipu sama iblis. Jika engkau banyak berdoa, maka engkau bisa melawan segala keinginan daripada dagingmu, keinginan matamu, harga dirimu, sehingga engkau mengikuti teladan daripada Yesus Mesias. Berikutnya, kita harus siap mati untuk melawan segala keinginan daging dan selalu taat pada Yahweh, seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Bagaimana Raja Nebukadnezar mengatakan, dengar hai Sadrak, Mesak, Abednego, jika engkau tidak menyembah patung yang kudirikan itu, aku akan masukkan engkau ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ilah mana yang bisa menolong kau? Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, ada Elohim yang menolong kami bebas dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya Yahweh Elohim pun tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah dewa atau patung yang Tuhanku dirikan itu. Kita lihat di sini, Sadrak, Mesak siap mati dan betul-betul diikat, mereka dilemparkan ke dalam perapian itu tapi tidak terbakar. Di dalam Matius 10 ayat 39 yang berbunyi demikian, siapa yang mendapatkan jiwanya, dia akan menghilangkannya. Dan siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia mendapatkannya. Kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego menghilangkan jiwanya, siap mati, mematikan keinginan dagingnya. Kalau dia masih menuruti keinginan dagingnya, aduh takut mati dibakar. Aduh, keinginan matanya, nanti rusaklah tubuhku ini. Harga dirinya di mana dong? Saya udah dibakar, nggak ada harga diriku lagi. Tetapi mereka siap mati demi imannya kepada Yesus Mesias, karena dia buang segala hal-hal yang dunia. Dan kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar satu helai rambut pun. Karena apa? Dia membuang segala keinginan duniawi di dalam hidupnya, sehingga mereka jadi pemenang. Maka kita pun pasti jadi pemenang. Yang berikutnya, kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Yahweh setiap hari. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, oleh karena itu, ya, ayat 1-2, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita tahu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini.
tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Di dalam doa Bapa kami juga diajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita mulai mempersembahkan hidup kita ini yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Yahweh setiap hari, setiap saat, sehingga kita melepaskan segala keinginan daging kita, keinginan mata, harga diri, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan dijamin keselamatan kita. Maka buanglah segala hal yang duniawi dari hidupmu, supaya engkau kuat, supaya engkau pemenang, terlebih utama supaya engkau selamat. Biar melalui firman ini persiapkan dirimu, kedatangan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat. Jika engkau sudah lepas dari keinginan dagingmu, keinginan matamu, harga dirimu, engkau pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami dapat membuang segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, harga diri, keangkuhan hidup. Tanggalkan semua dari hidup kami, dan kami mau meneladani hidup daripada Yeshua HaMashiach, dan Engkau sudah memberikan otoritas-Mu kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking, dan Engkau sudah memberikan Roh-Mu yang kudus menjadi penolong bagi kami, membawa kami ke dalam hidup kudus dan benar setiap saat. Urapi setiap bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak muda, remaja, anak-anak, kakek, nenek. Kuatkan iman mereka, supaya mereka juga melepaskan segala keinginan duniawi dari hidupnya. Berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, orang-orang sakit sembuhkan. Berkati juga seluruh gerejamu, persatukan semua. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.